Jangan setelah ditambal nanti 1 jam lagi baru berwudu. Enggak begitu. Jadi setelah ditambal, ya, setelah dibersihkan najis yang ada pada vaginanya, ya, maka setelah itu nanti harus dia bersegera untuk melakukan wudu. Tapi wasyartuhu, syarat wudunya itu nanti ayyakuna ba'da dukhulil waqti. Ya, dia harus berwudu itu setelah masuknya waktu. Tapi kalau sebelum masuk waktu tempat dia berwudu, maka tidak akan sah wudunya. Karena tidak memenuhi syarat. Ya. Makanya dia harus melakukan wudu itu setelah masuk waktu. Berbeda orang yang tidak dalam keadaan istihadhah. Kalau orang yang dalam keadaan tidak istihadhah, sebelum masuk waktu sholat pun dia akan berwudu, masih tetap sah wudunya dan sah juga sholatnya. Sedangkan orang yang lagi istihadhah itu nanti tidak sah wudunya kalau tidak dilakukan setelah masuknya waktu. Paham tuh sampai sini? Kemudian wal mualatu fihi, dia harus lakukan dengan cara terus menerus, tidak boleh dengan cara yang terputus-putus gitu. Paham tuh sampai sini? Nah, coba wudunya, karena ini pembahasan tentang surut wudu. Wudunya si wanita yang dalam keadaan istihadhah, ya tok syarat harus mualat. Ya, lamun ndek istihadhah baun kan ndek mualat. Ya, sekarang di sini tempat kita basuh muka BHIN misal. Ya, nanti bisa kita lanjutkan di Masjid Mahad. Ya, di umum sekali langsung BHI Masjid Mahad. Ya, kolam kan, la ilaha illallah. Sedot mentan berkumur-kumur. Nanti bisa dilanjutkan ke Masjid Rempuk. Ya, dah bukannya Sahrul. Kesurupan Sahrul. Nah, yang keempat, langkah yang keempat ini yang terakhir, yajibu 'alaiha al-mubadaratu ila shalah. Wajib bagi perempuan yang istihadhah untuk bersegera untuk melaksanakan salat. Setelah wudu langsung melaksanakan salat. Fala yajuzu ta'khiruha, maka tidaklah boleh bagi perempuan yang istihadhah untuk menunda salatnya. Tidak boleh, berarti haram. Ya, illa, kecuali baru boleh dia tunda. Idza kana ta'khiru li maslahatis shalah. Kalau nanti ada kemaslahatan sholat, jadi dia menunda sholatnya itu karena ada kemaslahatan. Mana contohnya kemaslahatis sholat itu? Kaijabati muadzinin, seperti menjawab azan. Jadi kalau misalnya lagi azan, ya boleh kita nunda dulu, ya baru nanti kita sholat. Setelah selesai azan baru sholat. Wa nafilatin, dan ya melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Ya, dia langsung sembahyang misalnya sholat sunnah qabliyah lanjut. Nah, boleh. Wa intidhari jama'atin, ya, atau menunggu jamaah karena keseringan dia laksanakan sholat dengan suaminya. Ya, lamun dek sembahyang kanja semamun dek mang sholahangan misalnya. Ya, maka ketika itu suaminya lagi mandi, ditunggu ya untuk melakukan intidhari jamaah, melaksanakan sholat jamaah. Paham tuh sampai sini? Dapat disimpulkan menjadi ya orang yang lagi istihadhah, langkah yang harus diperhatikan pertama adalah harus membersihkan najis berupa darah atau yang lainnya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh perempuan yang lagi istihadhah adalah wajib bagi perempuan istihadhah untuk menambal ya di tempat keluarnya darah dengan kapas atau yang lainnya. Kemudian setelah itu baru yang ketiga, barulah dia melaksanakan wudu secara segera setelah melaksanakan yang dua tadi. Baru yang terakhir, wajib bagi si perempuan yang istihadhah untuk bersegera melaksanakan salat, dan tidak boleh bagi perempuan istihadhah untuk menunda salatnya kecuali kalau ada maslahah salat. Mana maslahah salat? Seperti menjawab azan, kemudian melaksanakan salat sunnah qabliyah, dan seperti menunggu jamaah. Paham itu sampai sini? Maka kalau sudah selesai sampai sini, maka sudah selesailah pembahasan tentang wanita yang haid, wanita yang istihadhah.
Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, orang yang junub, pembahasan sebelumnya, orang yang keluar air maninya, apakah dia berhadas atau tidak? Berhadas. Nah, maka sekarang penjelasan setelah itu, yang tadi disebutkan itu adalah termasuk orang-orang yang lagi berhadas. Pertanyaan berikutnya, apakah ada larangan bagi orang yang lagi berhadas? Apakah ada larangan bagi orang yang haid? Apakah ada larangan bagi orang yang junub? Maka beliau akan menjelaskan tentang alladzi yahrumu bil hadathi, yang diharamkan ya kepada orang-orang yang berhadas. Nah, namun sebelumnya apa itu hadas? Jadi hadas itu huwa amrun iktibariyun yaqumu bil badani. Jadi hadas itu adalah perkara yang bersifat abstrak, bahasa kita itu yang tidak kelihatan, ya. Yaqumu bil badani, yang terdapat pada badan. Karena ada yang nampak, najis namanya. Ya. Nah, ini tentunya masih berkaitan dengan toharoh. Karena dalam bertoharoh itu, adik-adik, yang bertoharoh itu berapa makhluk? Semuanya. Manusia, hewan, dan Tumbuhan. berbentan bersuci tumbuhan. Bahasa si hujan, Allah karim. Dan benda. Ya. 3 yang bertoharoh. Ini nanti masuk kajian tahasus fikih di Ramadan berburu. Ya, insya Allah bab ibadah akan selesai tuntas. Ya, sudah ada diktatnya, pakai baliho. Ya, ini udah ada di formatannya. Ikut tahasus fikih tuntas itu. Bab ibadahnya. Ya, nanti 1 bulan bab muamalah selesai fikih. Dengan menggunakan ya metode simple. Ya, cukup satu baliho. Ya, tapi semuanya ikut tahasus fikih itu dikasih baliho. Yes. Ya, untuk belajar tahasus fikih dengan menggunakan rumus, ya, dan menggunakan hukum taklifi dan hukum wad'i. Bagaimana cara menentukan sehingga akan menjadi begini-begini nanti. Ya. Makanya bagi adik-adik yang ingin ikut tahasus fikih, silahkan. Mari. Ya. Mari. Ya, tahasus fikih. Ya, terutama bagi adik-adik kami yang ketiga. Tahasus fikih. Silahkan. Tuntaskan fikihnya, karena nanti permasalahan yang Anda temukan itu ada di fikihnya. Yang ditanya adalah fikihnya. Makanya silahkan belajar fikih. Pertama adalah manusia. Ya, manusia. Wasail yang digunakan untuk bersuci adalah air. Yang kedua, debu. Yang ketiga, batu. Yang keempat, matahari. Pak. Tapi yang satu matahari ada yang tidak memasukkannya. Ya. Nah, nanti enggak model pembahasan fikih. Nanti air, enggak ansin bersuci manusia. Air. Nah, yang terbahas di bab fikih, toharoh pertama bab air. Muraan malik nu. Saat terbahas pitu air sak kanggo selain den kanggo. Ya, nanti campurannya kalau dengan najis, maka dia akan menjadi air najis. Campur dengan yang suci, maka dia akan menjadi suci tapi tidak dapat mensucikan lagi. Dan seterusnya. Ya, mudah, gampang sekali. Gampang. Kemudian perantara yang kedua menggunakan debu. Ya, tentunya ini pembahasannya nanti namanya tayamum. Ya. Apa kadun tayamum debu sak berembe, tergantung tempat penduduknya. Mulai Arab pasir kan? Ya beda debun kita kan, debun dengan Arab. Yang tahu pada ya. Dan seterusnya.
Ya, nanti ada permasalahan di bawahnya. Bagaimana Ustadz kalau misalnya kita bertayamum dengan pasir, dengan kerikil? Nah, tinggal dilihat syarat-syaratnya yang di atas itu aja. Ya, bagaimana cara mengambil istinbat hukumnya. Nah, kalau itu manusia. Kemudian ada yang menggunakan batu. Itu namanya nanti adalah istijmar atau istinja. Dah, selesai masalahnya. Dah 3 bab selesai. Ya, dengan menggunakan metode-metode yang agak tidak terlalu ribet nanti. Ya, 1 kali duduk 3 pembahasan selesai. Nah, ya, karena tidak terlalu banyak yang dibahas dalam bab fikih itu. Yang kedua, hewan. Bagaimana cara mensucikan hewan? Yang disucikan ada 2 hewan itu modelnya. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Yang hidup, bagaimana Anda akan mensucikannya? Kambing, bermintan sucian kambing. Pandi. Junub pun. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Maka yang harus untuk bertoharoh adalah binatang yang mati. Ya, bagaimana cara mensucikan binatang yang mati? Tentunya ndek pandi. Ndek pandi. Ya, berminta mek pandi. Tidak akan jadi suci. Terus gimana caranya? Lain narani, sama namanya. Ya. Nah, nanti pembahasan di sama. Itu khusus fikih. Gampang. Apa sih samaan? Tain burung dari. Ya, makanya saya nyamkan burung-burung dari supaya nanti tidak Anda capek-capek ketika nyamak. Itu cukup ditaruh supaya jadi panas, dilipat, tunggu. Kemudian baru disama. Ya, bisa jadi hijab? Bisa. Ya, bisa. Bolehkah dipakai? Boleh. Tapi ada binatang yang tidak bisa untuk disama. Sama, tetap nuja. Semeton teh. Ya, al-mukarram. Ya, al-mukarram babinda. Itu di muka al-mukarram itu dimuliakan. Ya, cara Allah memuliakan babi adalah dengan cara membuatnya menjadi najis. Bahkan babi itu tidak boleh ada yang menyentuh saya kalau bukan muhrim. Sesama babi baru boleh. Manusia coba-coba menyentuh saya, Anda terima konsekuensinya. Apa? Anda baru akan suci sekalipun engkau itu adalah makhluk yang suci, tapi gara-gara aku tidak ridho untuk disentuh, kata si babi, engkau harus membersihkannya 7 kali air, yang satunya dicampur dengan debu. Di mana Anda akan temukan makhluk yang seperti itu? Bahkan sampai disembelih pun babi itu tidak boleh, saking dimuliakan. Ya, tapi kita menganggap babi itu adalah makhluk yang hina. Kita anggap babi itu adalah makhluk yang sangat menjijikkan. Padahal begitulah cara Allah memuliakan si babi. Ya. Nah, makanya tidak boleh dimakan babi itu. Mana sudah makan babi di sini? Sapi babi, Allah karim, alhamdulillah. Sapi guling. Ya, celengan unin kan? Apa? Daging celeng. Solhokat nih unin. Babi kini anu. Dan seterusnya. Baik tuh adik-adik. Nah, yang 2 itu tidak boleh untuk disama. Selain itu boleh. Monyet boleh tak? Boleh. Ya, ngeliat-liat monyet nih mati terusan kan? Ya, daripada menteteh, ambil sama dia. Goreng. Ya, dia goreng. Disama supaya jadi suci. Allah karim. Ular Anda temukan, jangan dibunuh, jangan dibuang. Jangan dibuang. Ketika dia mati, sama dia. Ya? Coba. Sehingga orang yang paham agama, orang yang ahli agama, orang yang ahli fikih tidak akan pernah menyia-nyiakan makhluknya Allah. Yang tidak paham itu tentunya mereka akan membuangnya. Ayam mati bisa dipakai bulunya. Ya, jadi apa? Mengojek. Ya, dan seterusnya. Ya, kucing mati bisa disama? Bisa.
Ya, tapi dagingnya, tulangnya dikuburkan, Anda ambil kulitnya, sama dia, bisa. Ya. Kulit ayam bisa? Bisa enggak disama? Bisa dimakan, itu enak itu. Bisa dimakan, enak dia. Makanya sekarang ada namanya keripik kulit ayam. Nah, ya, beli di toko Royani itu. Apa itu? Apa saya bilang tadi? Nah, itu kalau pada hewan. Kalau pada benda, nah ini yang banyak penjabarannya lagi nih. Yang pada benda terkena dengan najis, baru itu bisa disucikan. Tapi kalau ada benda, gelas ini termasuk benda dia, ya, tidak kena dengan najis, ya tidak perlu ditoharohkan. Ya, yang ditoharohkan itu adalah benda yang kena dengan najis. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah najis apa yang mengenai benda tersebut. Apakah najis mutawassithah? Apakah najisnya mughallazah? Atau apakah najisnya mukhaffafah? Udah 3 pembahasan selesai. Ya. Nah, iya pembahasan kan, iya datang Tuhan ini benar. Ya, nanti begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara manusia bertoharoh? Ada 2, ada 3, ada 2, berapa? 3. Pertama, dengan cara berwudu. Yang kedua, dengan cara mandi. Dan yang ketiga, dengan cara istinja. Yo, mari pembahasan tutu wahnu. Baru air wah tutu. Tayamum wah tutu. Mamale. Berdimak, bersama, dibak sudah selesai, ya, najis sudah selesai, khafafah mutawassithahnya, ya, dan seterusnya. Kemudian wudu selesai, mandi selesai, tayamum selesai, istinja selesai, udah, ya. Nah, kan ini enggak model pertanyaan dan seterusnya. Nanti baru setelah itu pertanyaan yang bab ibadah berikutnya adalah pembahasan tentang sholat. Sholat dibahas semuanya, ya, sholat dari mulai sholat wajib, sholat sunnah, semuanya udah selesai tuntas itu. Makanya ikut tahasus. Ayo mikir-mikir sekarang, ya. Maksud di RB ambil tahasus fikih, menjadi orang-orang yang ahli fikih. Nah, ini perdana. Kemarin memang ada tahasus fikih tapi sampai setengah materinya. Kalau sekarang itu bab ibadah tuntas, ya. Nanti ada bab muamalah, tapi mungkin bab muamalah tidak bisa tuntas di 1 bulan itu. Yang bisa tuntas itu hanya bab ibadah. Baru bab muamalah, hubungan dengan manusia, ya, jual beli. Nah, yang paling sulit nih jual beli, ya. Dinarak kederek dengan jual beli pembahasan dengan doa. Iya bu, dinarak dengan melet berajah jual beli. Ina kakek beli pencok, hahaha, ndak ada cerita. Ya, lamun merari harus kederek-derek, kan? Iya, dimin salak bar hentan bekawin kederek jamaah. Ya, aku nikah, aku dengan aku. Ya, ketawa jamaah. Dan seterusnya. Ya, padahal walah ngelancaran sebelumnya. Katanya. Ya. Nah, ini nganggur coba-coba nih, harus serius. Allah karim. Lanjut. Belain ini. Yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa. Nah, kemudian hadas ini tadi adalah perkara yang sifatnya abstrak, yang tidak bisa dilihat, yang ada pada badan. Nah, dengan sebab hadas inilah yang akan mencegah, ya, mencegah sahnya sholat. Ya, jadi kalau ada hadas itu tercegah kesahan sholat itu. Mana contohnya hadas? Ngentut, berhadas, ngentut. Angkat buit tengentut langsung berhadas, ya, kembali nane dimin tengentut langsung berhadas, gara-gara ente jima iya mai padahal berhadas kita, iya. Nah, makanya yang sifatnya seperti yang sifatnya, ya, perintah dari Allah itu tidak bisa dipikirkan dengan akal. Kenapa?
Karena kalau dipikirkan dengan akal, mampu dipikirkan dengan akal, ya nanti manusia mereka beribadah karena akalnya. Ya. Maka kalau dia tidak sesuai dengan akalnya, mereka tidak akan beribadah. Maka kalau misalnya kentut, langsung disuruh, diperintahkan untuk berwudu. Ini tidak bisa dipikirkan oleh akal. Itulah ta'abbud. Itulah bentuk ibadah yang dimana kita akan beribadah karena perintahnya Allah, bukan karena akal kita. Ya, makanya ya beribadah itu jangan dipikirkan. Maksud saya beribadahlah karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu dipikirkan ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan perintahnya Allah itu tidak mampu kita pikirkan. Ya, kayak tadi berwudu. Misalnya kita berwudu, saling sentuh kita dengan perempuan, batal langsung wudunya. Dia bersahwat padahal misalnya, lalu gara-gara bersentuhan batal. Cepat sekali batalnya. Tak batal. Kemudian tak ini doang misalnya batal kan, ini kali besok misal. Tapi tidak begitu. Tak batal semuanya. Itu hebatnya Islam. Tidak ada toleransi, sekecot Ustaz, tidak ada ceritanya. Mau sedikit, mau banyak, tetap itu batal. Nah, paham tuh adik-adik? Nah, haitsulah murakhisa, yang sekiranya tidak ada keringanan. Tapi kalau ada murakhis, ada rukhsahnya, maka nanti ya dapat untuk dimakfu. Wahwa isnani, ada dua model hadas ini. Ada namanya yang pertama hadasun asgar, ada namanya hadas kecil. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil ini? Wahwa ma aujaba al-wudu'ah, yaitu wajib hukumnya bagi orang yang berhadas ini nanti untuk melaksanakan wudu. Setelah wudu berarti hadasnya terangkat atau tidak? Terangkat. Yang kedua ada namanya hadasun akbar, ada namanya hadas besar. Wa huwa ma aujaba al-ghusla. Nah, dia nanti kalau hadas besar ini ya adalah hadas yang bisa dihilangkan dengan cara mandi. Wajib bagi orang yang berhadas besar itu untuk melaksanakan mandi. Nah, Mbe hadas kecil, kentut, kencing, berak, persentuhan. Anda ditanya, ya, lagi sholat, melangkah 6 kali, ya, atau 10 kali. Apakah batal wudunya? Tidak. Arak layak yunin kenat kan? Batal wudu muni. Ya, bohong berarti itu ya. Karena tidak ada itu. Dan seterusnya. Batur berembuk, bas paleng terusan. Ya, gara-gara besembuk misalnya, batal wudunya. Tidak ada itu. Ya, nah, makanya perlu untuk diperhatikan mana-mana yang menjadi hadas kecil dan hadas besar. Tapi pembahasan kita di sini itu adalah pembahasannya hadas besar. Alladzi yahrumu bil hadasi wal janabati wal haidi. Ya. Yang diharamkan bagi orang yang berhadas, hadas kecil atau hadas besar. Ya, dan orang yang junub. Junub itu hadas kecil atau hadas besar? Apa kena junub? Hadas besar. Apa kena junub? Wah ngimpi. Apa kena junub? Aneh wah mandi junub nih misalnya. Hah? Sudah melakukan jima, junub berarti. Iya junub. Keluar air maninya junub. Yang keluar, yang mengeluarkan air mani berarti junub. Ya. Adik-adik sama istrinya keluarkan air mani, ya junub. Ya. Batasannya bagaimana? Sampai kepalanya. Kepala yang berisi halus itu. Ya lo aleh. Ya, tapi lo aleh itu mampu mencetak ulama, presiden, kiai,
rampok dan seterusnya. Itu luar biasa kiai itu. Tanpa sorban mencetak generasi-generasi yang luar biasa. Lo aleh. Ya. Ada yang punya lo aleh? Itu adalah harta yang paling berharga. Ya. Itu lo aleh itu. Rugi yang tidak punya lo aleh. Bahkan perempuan sanggup meninggalkan keluarganya demi lo aleh. Iya. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh perempuan? Beras ada di rumahnya, makan ada di rumahnya, bahkan makannya itu lebih teratur di rumahnya ketimbang rumah suaminya. Pakaian yang mereka cari, bahkan mereka punya pakaian dan lebih teratur cara dibelikan oleh orang tuanya ketimbang suaminya. Ya. Kemudian air, sabun, sampo lebih terus lagi dengan orang tuanya. Tapi ada satu yang tidak ada pada orang tuanya. Karena kalau minta punya bapaknya, itu punya ibunya. Maka ya tentunya mereka harus mencari punyanya lo aleh. Ya, maka mereka siap untuk menahan makan. Ya, demi lo aleh. Si hebat lo aleh dia. Kocet-kocet tepetaan. Allah karim. Ya, kecil-kecil tabe rawit dan itu merindukan. Ya. Maka sebenarnya dirindukan oleh perempuan sebenarnya bukan yang lain, tapi yang dirindukan oleh seorang perempuan adalah lo aleh. Hidup lo aleh. Allah karim, hebat lo aleh. Nah, kemana nih lo aleh? Nah, itu lo aleh. Itu gara-gara lo aleh itu. Nah, itu batasan masuknya itu nanti baik keluar mani ataupun tidak wajib hukumnya untuk mandi. Ya. Nah, sampai itu. Ya. Sampai gertannya. Setengah? Full. Foto-foto dong berarti. Nyolet-nyolet, nidup-nidup. Ya, khosyafahnya yang masuk di sana itu. Khosyafahnya sampai sampai paham? Kedan alun Imron nanin sebenarnya ya kan. Ya. Oke, lanjut. Dah. Oleh kamera. Iya. Oke, tak susah kamera. Lanjut, loleh. Bela ini. Wal janabah, yang diharamkan bagi orang yang lagi hadas dan janabah dan orang haid. Arbaatun, ada 4 yang Anda dilarang itu. Kalau selain itu nanti tidak dilarang Anda. Yang pertama apa yang dilarang oleh wanita yang lagi haid? As-salatu, salat. Ya. Bagaimana hukumnya perempuan yang lagi haid melaksanakan sholat? Haram, dosa dia dapat bukan pahala. Maka nikmati liburnya. Hanya perempuan yang didispensasi untuk melaksanakan sholat. Laki-laki hatta kita mau sakaratul maut, dah ada toleransinya. Ya, Allah mengatakan sakit ya Allah, tetap wajib sholat. Ya, tidak bisa berdiri ya Allah. Ya, duduk. Tidak bisa duduk, blusur. Tidak bisa bertelonjor. Bertelunjur apa? Bertelusur. Ya, berbaring. Sampai Anda tidak bisa berbaring, ya berkedip menggunakan mata. Tidak bisa pakai mata. Tidak mungkin, ya, mati saja. Mati. Nah. Ya, terus kenapa? Karena perempuan itu ada, kenapa didispensasi juga dalam sholatnya ketika lagi haid? Karena berdiri saja perempuan itu sakitnya luar biasa. Angka isbarak menilai ilahi dalam malik bara itu. Ya, sakitnya luar biasa. Bahkan jangankan berdiri, Anda senyumin saja. Nih, jago sih senina.
Ya, sakitnya luar biasa. Makanya bagaimana mereka akan khusyuk juga akan melaksanakan sholat dan sak sumpah senak Maha Pencipta, kan? Auzubillah. Pemerintah sakit, suruh sembahyang. Kan nyala baren. No, sisa tekangan lalu si Allah Taala. Ya. Dendek sak marak no si tekangan si Allah Taala. Dendek sak marak menu kan? Semama doang sisi kangen lalu punya kehejan darat ada. Dendek menjadi kak tuan. Ya, penek kecopong. La ilaha illallah. Ya, terkecah kecopong siden. Ya. Luar biasa, makanya di dispensasi perempuan itu ketika lagi haid. Ya, duduknya bagaimana dia akan tahiyat. Ya, bagaimana dia akan berdiri, sakitnya luar biasa. Bahkan bawaannya apalagi hari pertama, bawaannya ingin pingsan. Ya, menuntan angkatnya nanjok tembok sakit masih. Ya, otak le bawa sakit masih. Kayang doang sakit. Allah karim. Ya, angka ini si baharam. Tidak ada enaknya. Makanya Allah mendispensasi perempuan. Ya, hanya perempuan yang didispensasi dalam sholat dan dia boleh untuk bukan boleh, tidak wajib untuk mengqadanya. Kalau kita laki-laki tidak sholat tetap wajib qadha. Kalau perempuan itu sekalipun nanti udah selesai misalnya tahap pertama, kedua, ketiga, nanti keempat biasa saja tetap didispensasi oleh Allah. Tetap boleh untuk tidak melaksanakan sholat. Enak jadi perempuan ya? Iya enak. Iya enak kita jadi perempuan. Allah karim. Ya, kalau kita jadi laki-laki tidak ada dispensasi sholat. Nah, baik itu sholat apa? Fardhan wa naflan, sholat fardu dan sholat sunnah, sunnah apapun. Berarti bolehkah seorang perempuan ya melaksanakan sunnah qobliyah ba'diyah? Tidak. Kalau dia laksanakan qobliyah ba'diyah? Haram. Dapat dosa atau dapat pahala? Lebih bagus sholat atau tidak? Tidak. Ya, di saat itulah perempuan tidak melaksanakan sholat, akan tetapi dia mendapat ganjaran seperti orang yang melaksanakan sholat. Wa kadzalika nahwu sholati, begitu juga yang serupa dengan sholat, wahwa arba'ah, yaitu ada 4. Mana dia? Sujud tilawah, ya, sujud tilawah, sujud syukur juga. Adik-adik saking gembiranya telah lulus di ma'had tapi lagi haid, ya, maka kita tidak diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur, ya, lamun yang ke haid. Nah, kemudian wa khutbatul jumu'ati, khutbah Jumat. Ya, dendek seru hati hadas serius. Ya, kan telu ti hadas janabah kance haid. Ini doang jadi fokusan. Itu yang 3 itu. Ya, udah jima langsung lupa mandi. Jadwal dia yang punya giliran jadi pembaca khutbah. Langsung pasang baju dan seterusnya langsung naik. Ya, sampai di atas pegang tongkat, tongkatnya juga berdiri. Allah. Ya, bukan itu. Ya, ittaqullah. Allah sambil barakallahu fi. Dan seterusnya. Allah karim. Ya, baru dia ingat nanti harus untuk dibatalkan khutbahnya. Ya, kalau sudah selesai, orang selesai melaksanakan sholat Jumat, semua orang sudah kembali ke rumah masing-masing, maka dia harus mengumumkan kepada semua jamaah yang pernah ikut sholat Jumat bersama dia bahwa, wahai para jamaah, kemarin saya melaksanakan khutbah dalam keadaan junub, maka semua yang ikut sholat Jumat bersama saya harus mengulang sholat Jumatnya. Lagu judul Sabtu permintaan sembahyang zuhur qadha naten dek qadha. Lamun Jumat udah selesai Jumatnya berarti ya melaksanakan sholat zuhur. Lamun bau kumpulan masih jam 2 sila sembahyang Jumat. Baut sembahyang Jumat jam 2. Dek pokok dendek gawe pas asar genti wah aneh kelolosan baru asar jadi Jumat mumpung sama sejelo Jumat ndak boleh kalau itu. Iya, ndek semantap harus jam 12 nyebut teh sembahyang Jumat.
sepakat jam 2 sembahyang Jumatan. Soal masjid ngupi deh bangket. Enggak apa-apa. Ya, tapi paling bagus itu tepat waktu. Ya. Nah, karena Jumat itu adalah hari rayanya orang-orang muslim. Maka kalau orang kafir ingin merusak kita, maka mereka melihat ya, kalau masih full kita melaksanakan sholat Jumat di masjid full, maka masih kita menang. Sulit untuk digoyahkan dan seterusnya. Tapi kalau masjid sudah sepi, sekarang banyak masjid. Betat sembahyang Jumat sabaru atau ngone. Ya, yang sudah lama. Ya, ada itu di satu tempat 2 masjidnya. Rebutan jamaah. Ya, baru boleh membuat masjid lagi, itu harus full sudah di tempat itu. Udah tidak bisa nampung lagi. Ini masjidnya besar. Ya. Tapi masyarakatnya kecil. Kecil 10. Masjid 6 hektar. Allah karim. Ya. Nah, makanya yang disejahterakan itu pertama adalah bukan masjidnya. Sekarang banyak orang mempoles masjid saja tapi mentelantarkan masyarakatnya. Ya, yang seharusnya masyarakat dulu disejahterakan, baru bangunan masjid. Sekarang bangunan masjid menterengnya luar biasa. Ya, masyarakatnya miskin. Nah, jadi masyarakat dulu disejahterakan. Nah, paham? Kemudian selanjutnya, yang tidak boleh juga bagi orang yang hadas, junub dan orang yang haid adalah tawaf. Tahu tawaf? Udah melaksanakan tawaf? Tawaf itu di mana? Di Ka'bah. Di atas atau di bawah? Ini tawaf di atas. Kanggo sembayang di atas Ka'bah. Biandang kiblat berarti bawah. Hah? Ya, jangan, tidak boleh. Ya, jangan sholat di atas Ka'bah. Yuk bawa doang kan, itu ada imam di atas, tahu? Itu di bawah. Itu yang orang jamaah melingkar. Ya, melingkar. Dia tahu saling kayak lagu. Nggak bisa itu. Ya khusyuk orang di Ka'bah itu. Insyaallah luar biasa. Semoga kita semua Mekah dan bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, kalau bisa bersama semua keluarga. Ya. Nah, satu tiket ya dengan keluarganya. Ya. Nah, pesawat pribadi. Bagus itu. Ya. Lagu jauh leman. Ya, tapi kalau Allah mau ya bisa saja. Nah, bukan payakunnya. Allah menarik mengganti anak tukang pesawat kan mati amaan terusan. Nah, si dia mau pesawat kan tidak tahu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat skenario seperti itu. Ya, Bu. Meradik mengganti Saipin Indonesia. Saipin Indonesia. Ya, nah, insyaallah luar biasa. Ya, Allah. Nah, kemudian selanjutnya tawaf. Li'annahu bimanzilatis shalah, karena sesungguhnya tawaf ini adalah sama kedudukannya dengan salat. Makanya tidak boleh. Baik itu tawaf fardu atau tawaf sunnah. Yang ketiga yang tidak boleh bagi orang yang lagi hadas, udah beol tadi atau udah kencing tadi, masul mushafi, memegang Al-Quran. Al-muradu bil mushaf, apa sih yang disebut dengan mushaf? Jadi mushaf itu adalah ma kutiba fihi Qur'anun, sesuatu yang ada Quran yang ditulis padanya. Ya, ada buku tapi bertuliskan Al-Quran, bukan Arab. Ya, lamun keneman anta baun terbaca lek WC no. Kamus baun terbaca lek WC. Enggak apa-apa. Doroba memukul, enggak apa-apa. Bawa kamus ke WC itu enggak apa-apa, Adik. Kan kamus. Iya, tapi bahasa Arab Ustaz. Mulan saya paham bahasa Inggris. Doroba ini. Ya, boleh. Ya, buat papan, tulis. Itu enak ngapal di sana, Adik-adik. Ya, makanya jeding itu coba buatkan papan. Ya, papan terus tulis mufradat. Sehari itu doroba, jalasa, kataba, mana. Ya, sambil merenungkan. Doroba, Masya Allah. Ya.
saling sambut. Lalu ini muni ya. Ya, cepat hafal itu adik-adik. Ya, wah, terinspirasi langsung Zulpan. Oh iya Ustaznya saling simak doang. Nah, boleh itu adik-adik. Ya, Anda tulis mufradat silahkan. Kemudian selanjutnya, nah pokoknya sesuatu yang ada tulisan Al-Quran pada apapun, pada kertas tempat bertuliskan Al-Quran, maka itu nanti tidak boleh untuk disentuh. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya, salah satu mukjizat Al-Quran yang tadinya orang itu hina, tempat itu hina. Ya, ini apa ini? Aduh. Tisu ini boleh untuk dibuang-buang. Tidak berharga, dibuang. Ya. Tapi setelah tisu ini sekarang bertuliskan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ya. Sampai waladhdallin, amin. Ya. Ya, maka ini nanti boleh tak untuk dibuang? Tidak. Dimuliakan. Terhormat. Tadinya kalau ketemu di bawah gara-gara ada tulisan Al-Quran, maka ini harus diangkat dan dimuliakan. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ada pada benda tersebut. Topi boleh Anda lempar-lempar dan seterusnya. Tapi karena ada tulisan Al-Quran, maka tidak boleh untuk dilempar-lempar. Ya, kayu yang tadinya boleh sebagai jalan, ya, untuk kita melewati suatu pulau atau suatu tempat. Tapi setelah ada tulisan Al-Quran di tempat itu, maka tidak boleh lagi untuk dilewati. Mulianya Al-Quran. Kayu dimuliakan karena Al-Quran. Lalu bagaimana dengan manusia yang ada hafalan Al-Quran di kepalanya? Bagaimana dengan manusia yang ada Al-Quran di dalam hatinya? Ya, akan menjadi mulia. Bahkan sampai orang yang ada Al-Quran di dalam hatinya, di dalam kepalanya, ya, makhluk Allah nanti di dalam kubur tidak berani untuk mendekatinya. Ya, tidak berani. Bahkan orang yang mulia saja, ya, yang akan memegang Al-Quran tapi dia tidak pernah berwudu, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh Anda menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Orang-orang yang bersih yang berani mendekati Al-Quran. Begitu juga nanti ketika ada Al-Quran di otak kita, yang ada Al-Quran di hati kita, tidak ada yang berani menyentuh kita kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat, ya, akan membungkus kita, akan menjaga kita dan seterusnya. Kalau ada Al-Quran, maka ikuti qol Al-Quran. Ikut qol Quran. Ya. Tingkat 3 di akhir itu orang-orang sudah mau mati. Kalau tidak ada bekal, maka Allah akan bertanya, apakah engkau sudah untuk berusaha untuk menghafal Al-Quran? Ya sudah ya Allah, tapi lupa ya Allah. Sudah. Nah, ya, ikuti apa? Qol Al-Quran. Paling bagus lagi Anda kalau memahami Al-Quran, ikuti tafsirnya. Tafsir. Masuk kelas tafsir di RB. Tingkat 2 sekarang, mau tingkat 3 supaya tidak capek nanti. Tafsir. Ya? Tafsir. Untuk memahami Al-Quran. Belajar tafsir. Dibuka di Ramadan berguru ke-6. Tapi belajar tafsir Anda tidak akan paham dulu kalau tidak mulai dari dasarnya. Ikuti kelas materinya. Ikuti faslul ulanya. Ya. Tapi sekarang Anda mau belajar tafsir, Anda mau belajar kelas materi, teori dan seterusnya. Tapi kalau tidak diawali dengan mufradat, maka percuma juga. Karena mufradat itu tertinggi. Tidak mampu Anda memahami Al-Quran, tidak mampu Anda memahami yang lain kalau tidak ada mufradat. Maka ikuti kelas mufradat. Ya.
ikuti kelas. Nah, paham toh? Nah, dan itu juga kurang sempurna kalau tidak disertakan dengan kaidah-kaidahnya. Ya. Tapi saya mau cepat Ustaz. Oh bagus. Ikuti nahwu kilat. Cepat. Ya, syarat 2 ada di nahwu kilat. Ya, bagaimana cara mengartikan? Kok diartikan begitu? Kok diartikan begitu? Kok diartikan begini? Sekarang di nahwu kilat udah akan keluar syarat 2. Ya, di nahwu kilat. Ikuti nahwu kilatnya. Kaidah insyaallah. Dong gimana Ustaz, bagi saya yang bingung ini. Kalau bingung ya tahassus fikih. Iya kan, tidak perlu belajar nahwu ndak, yang penting ya sudah. Kalau kita ada Ustaz begini-begini ya sudah. Tahassus fikih. Ikuti tahassus fikih. Udah mulai bimbang nih, di mana dong Ustaz saya ini? Pikir mana yang menjadi kebutuhan Anda. Allah karim. Ya. Nah, paham tuh adik-adik? Jam berapa Ustaz? Masih ada Ustaz, masih. 25? Jam 9 ya? Nah, ikuti semuanya. Ya, ikuti semua. Insyaallah mampu otak tuh lah. Boleh. Mampu otak tuh. Ya. Nah, paling enak itu gimana Ustaz? Jadi mudabbir. Mudabbir solusi yang paling tepat. Ya, ndarak dengan silik tuh. Khodim doang ngomeh lagu. Belin makhluk nih Allah karim. Tidak doang mudabbir nih. Ya obar mudabbir nih. Nah, paling enak dong apa? Jadi khodim. Ya. Daftar khodim. Iya, jadi daftar khodim, masya Allah. Nah, paham tuh adik-adik? Tapi kurang keren rasanya kalau misalnya kita sudah bisa baca, ya, tapi kita sudah tahu mufradat, ya, kita sudah bisa menterjemah, tapi tidak tahu asal usul kata, ya, tidak bisa tahu asal usul kata, maka ikuti kelas iqlal supaya Anda tahu mana huruf yang sakit dan mana yang tidak. Keren kelihatannya. Ya, ini pada kaidah pertama, idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kalimataihima fi kalimatiha fasara ya. Di annal qa'idatul ula udah tadi. Ya, kemudian wa ilaluhu jaa asluhu jaya ala wazni fa'ala ubdilatil ya'u alifa litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasara jaa. Keren. Ya, udah semuanya mantap. Ya, aduh bingung saya Ustaz ini. Iya. Terus gimana? Dia waduh Arabian. Itu bukan solusi. Ini lebih goblok lagi. Ya, kalau kami dulu adik-adik mencari kesempatan di Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu banyak teman-teman kita yang pulang. Boleh batur teh. Nah, kesempatan di sana. Ketika lagi orang beristirahat, kita yang merasa bodoh terus saja maju pelan-pelan. Ya, harap doang tidak senjur ulang lagu dendek. Nah, ulin batur kenda. Sama yang 3. Ya, ikuti mukjizat Al-Qur'an. Ya, ikuti kelas tahassus fikih itu udah itu. Masyaallah ada. Ya, yang tadi itu silahkan pikirkan mulai dari sekarang. Ya. Istiharah. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, dek, kompanya baru no, cuma nganjuran doang. Promosi, bukan promosi, menyuruh. Walau ba'da ayatin, sekalipun hanya sebagian ayat saja, ya, itu tetap nanti namanya mushaf. Bukan berarti mushaf itu yang full semuanya. Setengah Anda tulis juga itu namanya mushaf. Ya, enggak semuanya, enggak satu surat.
Satu ayat Anda tulis, mushaf juga namanya itu. Tidak boleh Anda sentuh. Insyaallah luar biasa ini. Ya, tidak kita temukan bacaan yang memiliki syarat harus berwudu dulu. Buka paket IPA, syaratnya harus berwudu, tidak ada. Atau syaratnya tayamum, tidak ada. Hanya Al-Quran ketika mau dibaca memiliki syarat. Anda harus suci. Al-Quran detail sekali syaratnya. Insyaallah luar biasa. Coba cari bacaan yang seindah Al-Quran. Tidak ada bacaan yang akan kita baca ya yang lebih nikmat kecuali Al-Quran. Ya, sekalipun kita tidak paham. Cari bacaan yang Anda mampu bertahan sampai 5 menit kemudian Anda tidak paham itu. Buka koran Korea. Dim to baca. Ya. Tak dim to kenen kan ya. Coba kira menit engkau bertahan. Ya. Bahasa Inggris. Anda buka. Tahun baca. Once more time. Terus dikenal. Ya, bisa kita baca, tapi kita ndak paham, ndak tahu apa artinya. Tentunya kita tidak akan apa? Tidak sih tahu bahasa Inggris ini. Dukung dong. Ya sih burung bahasa Inggris sih sini. Alwi. Ya, dan seterusnya. Aku nih baru no. Ndek nih. Ya, tapi kalau Al-Quran kita tidak mampu untuk memahaminya, ya tetap nikmat saja rasanya kita membacanya. Sampai bulan Ramadan itu adik kita dadarusan. Lagu si iya tondek sekolah tadarusan. Mun dek mau omik dek nyimak. Bare dimin karing titok giliran. Iya pun datang. Rumah liwat lain rasa lain dulu. Lain rasa lain. Ya. Don pul kanjeng sasukul jaje. Kusuk wah ngaji ini. Nah, makanya kalau saya pribadi ya kurang ini. Ya, tapi untung milih ngaji wah inti. Apalagi yang pergi ngabuburit kah namanya, keliling-keliling para remaja ke masjid-masjid lagi itu saya kurang tadarusan. Apa? Masjid betau mampu di masjid balen teh. Ya kan? Buat program. Ya, Ramadan harus khatam Al-Qur'an. Mantap ini. Ya, ini pergi ngabuburit apa ke keliling-keliling Ramadan. Ya, ke masjid yang satu. Kalau ada perempuan, mereka duduk di sana. Kalau tidak ada perempuan, tidak jadi. Pengalaman sekali Ustaz, enggak, teman saya gitu. Ya. Ya, tapi kalau alhamdulillah Al-Fakir tidak pernah. Bahkan kalau ada perempuan tidak jadi. Astagfirullah, tidak jadi. Tidak jadi. Ya, dan seterusnya. Ya, apalagi kalau lagi lebaran. Ya, lebaran bunyikan petasan. Auzubillah. Dosanya besar. Padahal ketika lagi lebaran itu, malam lebaran itu bermunajat kepada Allah, tidak ada hijabnya, Adik-adik. Jika tak sabda kebong hidap misalnya dan seterusnya kita minta di sana itu. Ya, untuk apa? Untuk pintar nahu, pintar. Jangan menyakiti hati orang. Ya. Ini jedak. Oh iya tonton barobar si papu-papu kan. Sirin satober, sirin puni aneh le julur. Iya, banyak orang yang lagi sakit di sana itu. Jeder Allah Karim. Ini juga orang tua yang belikan anaknya itu dapat dosa juga. Ya, makanya alhamdulillah tahadus bi nikmatillah saya tidak pernah dibelikan petasan. Tapi dulu ketika masih muda-muda itu doang suruh nyedot. Innalillah. Ya, pade. Aranjak melet dengan solah ruwe ngumpul-ngumpul. Ya, akhirnya ya disuruh itu nyedot. Si paman nyedot ya, duan mah unik. Ya, sedot baik jedar tobar si Ipin. Tobar si papu-papu dan seterusnya. Solusinya masuk ke dalam rumah, zikir. Stop. Ya, tidak boleh, tapi ada ya. Jangan zikir di sana, zikir, insyaallah. Ya, halal bihalal takbiran. Ya, takbirannya yang diserukan sunnah memang menyerukan di jalan-jalan juga. Ya, menggemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Akbar. Allahu Akbar. Kita tulis lebaran. Allah karim. Allah luar biasa. Nah, ya, jadi kalau kita yang ma'had lebih baik mengisi di masjid. Ya, lebih baik ngisi di masjid sebagai amil zakat dan seterusnya. Ya, takbiran di masjid. Ya, mengajak orang untuk berzikir, jangan mengajak orang untuk beli mercon, ya. Ini biasanya adik-adik kita juga ini belikan adik-adiknya yang kecil-kecil juga kembang api. Ya, kembang api, planet-planet, sawal Jakarta jualan kali, burung lebaran, itu terjadi itu adik-adik. Ya, dibelikan, jualan, itu pernah terjadi di dekat kampung saya adik-adik, jualan. Ya, gara-gara apa? Kembang api. Ada juga yang pakai roket itu adik-adik. Ya, sedutkan, ngempus doang, matiin terusan ruas, hidup, set, tilin ma'anu, yang hitam itu, ya. Apa yang ya dar. Oh iya. Dah saya dah Royani. Ya apa sih gini Royani? Oh, mercon begangsing. Nah, ya. Banyak modelnya. Oke, ya tuh dagang gorengan Royani itu, yang lebaran kan?